Let's start our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, sesuai yang aku sampaikan sebelumnya, topik kita kali ini itu bakal bahas tentang resolusi 2023. Kenapa jadi resolusi 2023 dan kenapa harus jadi kita bikin resolusi ini? Karena ini sama halnya dengan itu yang sebelumnya disampaikan juga, kalau kita tuh perlu nulis mimpi-mimpi kita kan, based on research yang udah aku share juga di grup. Jadi kita melakukan ini berdasarkan data nyata. Jadi sebelum kita deklarasiin mimpi-mimpi kita nih, aku mau sharing sedikit apa yang aku tahu tentang menulis resolusi atau mimpi-mimpi ini sama kalian semua. Supaya kita ketemu grand why-nya aja sih. Nah guys, jadi kan ini aku ketemu sama Corey ini, Raymond Chins itu, karena dia entrepreneur. Aku banyak belajar juga bikin bangun usaha sama Raymond ini. Jadi dia juga sering sharing about self improvement. Salah satunya tuh ini ya, lakuin 5 hal ini resolusi 2003. Karena aku tuh sudah beberapa tahun bikin resolusi dan itu nggak efektif banget buat aku. Tapi ternyata caranya salah, bukan karena salah menulis mimpinya, bukan, tapi karena cara aku membuat resolusi itu salah. So di sini juga disampaikan katanya lakuin 5 hal ini resolusi 2023. Banyak yang salah bikin resolusi tahun baru, bulan pertama semangat, sisanya di drop. Dan itu benar banget, aku kayak gitu terus. Habis itu, nah di sini Korenya gue ngasih contoh versi dia. Oh iya, ini semoga karena kita nggak banyak yang buka kamera, semoga tetap bisa fokus ya guys ya. Aman. And fun fact, aku tuh kalau ngadain meeting sama kalian itu, aku bikin notulensi personal sama buat di-share ke kalian. Jadi kalau kalian pengen dapat impact yang nyata juga dari tiap meeting kita ini, oke banget juga untuk bikin note sendiri. Tapi ya terserah kalian. So, yang pertama itu kata Corey, yang pertama lakuin refleksi 2022. Katanya nggak usah bikin resolusi kalau belum benar-benar review tahun lalu, maksudnya kayak itu ya. Tulis, jangan di skip. Nah, ini itu menunjukkan, maksudnya itu membuktikan aku itu sama tahun-tahun lalu bikin resolusi tanpa ada review, tanpa ada introspeksi setahun sebelumnya. Dan itu ternyata terbukti banget karena ternyata harus refleksi juga sebelum kita bikin resolusi. Di sini katanya tulis dan jangan di skip. Yang aku tahu ya guys, kita itu menulis itu sama pentingnya dengan kita penting membaca. Karena kalau dari aku berpegangnya di ini sih, di di Al-Quran, wahyu pertama itu kan Iqra. Kita sebenarnya kan disuruh membaca sama Allah. Maksudnya tuh sebenarnya Allah tuh nyuruh memerintah Rasulullah buat baca dalam posisi Rasulullah itu nggak tahu apa-apa tentang tulisan, nggak tahu apa-apa tentang huruf ini itu, tapi tetap disuruh. So, itu tuh sebenarnya wahyu itu nggak cuma ditujukan ke Al-Quran aja, tapi membaca ke semuanya. Membaca buku misalnya, atau membaca alam, membaca manusia. Dan setelah Iqra itu, kan ada ayatnya tuh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, di kolamnya itu kan pena. Di sana itu dalam tafsirnya kita juga Rasulullah juga disuruh nulis atau disuruh belajar menulis. Aku lupa juga, tapi kalian bisa research kalau penasaran. Habis itu, so kita penting untuk bisa nulis ya guys. Kata Raffi kan kemarin di grup itu baru banget kan buat Raffi untuk nulis resolusi. So ini langkah awal yang baik untuk latihan nulis, yaitu menulis mimpi. Jadi the good, the bad, aku udah nulis. Dan ternyata aku banyak bad-nya ya di tahun ini. Kalau kalian gimana guys? Kalian udah bikin ini apa belum? Aku baru bikin yang bad-nya, belum bikin yang good-nya. Cuman belum selesai. Oke, what about you, Raffi? Jujur masih belum sih.
Oke dah, pokoknya secepatnya ya guys, karena tanpa take action apa yang kita omongin sekarang ini nanti nggak jadi apa-apa, jadi harus banget dilakukan. Itu kuncinya kita. Kita teman-teman yang nggak cuma apa ya banyak omong, tapi kita juga beraksi apa yang kita omongkan. So secepatnya diselesaikan. Aku udah selesai nih, sampai ke tahap akhir. And then, next, set 2023 goals atau rangkai tujuan atau mimpi 2023. Aku kadang tahu sih goals ini arti sebenarnya tuh tujuan atau apa ya guys. Cuman aku mengartikan untuk diriku sendiri goals ini tuh kayak tujuan. Kenapa di sini si Corey ini memakai kata goals bukan kata dreams? Karena setelah aku cari itu dan pikirkan kembali, dreams itu ternyata ini. Itu tuh cuma ada di pikiran dan itu sebenarnya oke juga. Dan goals ini itu lebih ke attainable, yang terjangkau itu tadi itu dapat dicapai dan realistis. Itu goals dan goals ini itu terbentuk karena kita punya mimpi-mimpi itu tadi. So, untuk membawa kita ke mimpi-mimpi yang ada di pikiran kita itu tadi, kita perlu nge-set goals-nya ini. Itu bedanya dream sama goals. Kita perlu menulis mimpi-mimpi kita, dreams tadi ya, seimajinatif apa, entah aku pengen jadi konglomerat, itu kan sebuah imajinatif untuk sekarang hal yang impossible, tapi dengan adanya dreams itu tadi, aku jadinya nge-set goals, kayak misalkan aku lebih rajin buat belajar stock trading atau trading saham dan lain-lain. So, di sini kita perlu nge-set 2023 goals. Bikin gambaran besar apa yang lu mau achieve di tahun depan. Aspirasi, ada sebuah harapan. Nah, contohnya di sini dikasih contoh deh tuh. Kayak ini ya, bikin gambaran besar. Katanya si Korea mau six pack lagi, terus networking, lebih ke ansot, sevenpreneur. Sevenpreneur ini startupnya Koreamon itu tadi. And anything. Nah, ini kan gambaran besar. Dan setelahnya itu bakal ada ini, action specific and tangible. Jadi tulis lagi nih, ini semuanya perlu ditulis. Tulis hal-hal apa saja yang bisa lo lakuin, harus tangible, bisa dan jelas dilakukan, atau realistis kita bisa artikan kayak gitu juga. Plus attainable, dapat dicapai. Karena goal ini beda kan sama dreams tadi yang aku bilang. Nah, kalau di sini, si Koreamon itu katanya pengen six pack, terus waktunya itu Maret, plus pertahanin. Nah, apa yang actions yang akan dilakukan Koreamon ini, dia bakal olahraga 30 menit per hari, ke gym minimal 4 kali per minggu. Terus, untuk yang lebih advance networking, dia bakal ngelakuin ketemu orang 2 kali seminggu, ketemu orang baru, kenalan orang baru 1 kali sebulan, dan lain-lain. Aku juga udah bikin hal ini, sespesifik mungkin juga, ada waktunya, dan lain-lain. And kita next lagi. Dan yang keempat adalah cari support. Ini tuh penting tuh di dalam kurung ini penting. Dan kita beruntung ya guys, kita udah punya support ini insya Allah. Aku percaya sama kalian, walaupun katanya jangan percaya sama siapa-siapa, tapi I choose to believe orang-orang baik di sekitar aku, dan kita akan dapat support ini. Karena gini katanya, bakal lebih bisa achieve kalau punya partner accountability. Aku belum nyari tahu apa definisi dari accountability ini secara Indonesia yang bisa aku jelaskan. Kalian bisa research nanti ya apa maksudnya. Cuman untuk aku sendiri aku bisa paham. Nah, kalau bisa yang punya goals mirip sama kalian, share the goals, ceritain kenapa. Insya Allah kan kita di sini punya goals mungkin nggak sama tujuannya apa ya, goals kayak misalnya aku pengen jadi entrepreneur, Raffi pengen jadi amazing analyst in medicine misalnya, terus Anin mau jadi dokter, Atika pengen jadi ahli teologi, habis itu ya intinya beda, cuman kita kan tujuan kita sama lah ya, kita pengen bermanfaat untuk banyak orang karena itu emang end game setiap umat Islam, dan kita bisa nih kayaknya untuk share our goals dan ceritain kenapa. Aku juga bingung kadang sama statement ini karena betul nih apa kata Koreemon ini, yang
yang aku tahu, bahkan Koreemon tahu, yang popular opinion itu jangan share goals kalian. Ini Koree bilang sebaliknya, bahkan sampai share dashboard tracking kalian. Kenapa jadi why accountability? Dia bisa, teman-teman yang support itu tadi, itu dia bisa kayak gini, olahraga lu kayak gitu. Udah 3 hari lu Netflix and chill doang. And itu kalau ya itu salah satu kita bisa ini ya nge-support teman kita salah satunya dengan cara kayak gitu. But ya ini penting. Mungkin kalian udah dapat lah the pointnya. So what's next? Dan siapin monthly tracking. Bikin catatan performa kalian di tahun itu, bulan ke bulan, review kalau perlu. Aku udah amalin ini waktu aku kelas 12, which is baru aja. Aku tiap bulan tuh nge-introspeksi diri. Akhir bulan, walaupun aku nggak sedetail ini waktu itu. Dan itu ini sih berdampak banget. Soalnya kita kan ibarat selain monthly tracking, kita ibarat ngejurnal, ngeluarin isi hati, karena sebenarnya emang kita disuruh buat ini, buat nge-share goals kita sampai ke dashboard tracking kalau Korei. Tapi menurut aku kita juga perlu ini sih, perlu apa ya, perlu batasan untuk nge-share our goals. Karena misalnya goals kita itu tahun ini pengen sholat on time. Kenapa jadi mau sholat on time? Karena pengen lebih memprioritaskan Allah misalnya, atau pengen jadi anak yang saleh gitu ya. Itu kan kalau kita melakukan sesuatu yang perilaku kita yang nggak sesuai sama sholat kita, itu kan jadi apa ya, jadi hal yang nggak baik lah ya di mata orang lain. Karena yang jadi nanti yang disalahkan adalah sholatnya, bukan diri kitanya. So hal-hal yang kayak gitu, mimpi yang itu kayaknya cukup untuk diri sendiri, nggak perlu di-share. Tapi ya kita sesuaikan aja. Kita tahu cara ngefilter apapun. Nah, kenapa 5 hal ini itu penting? Kayak yang aku bilang sebelumnya, kenapa motivasi itu sering naik turun, sering naik turun, terus kita tuh kadang apa ya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari kita semangat-semangat nih, tapi setelahnya kita jadi nggak semangat lagi, habitnya terlupakan dan kembali lagi ke habit yang buruk. Dan ternyata ini tuh fakta, aku udah baca juga sebuah research tentang motivasi ini. Motivasi is bullshit, kata Korey. Konsistensi is key. Konsistensi dalam hal kedisiplinan ya guys. Jadi semangat awal tahun is real, kayak yang aku share juga ke kalian di Atomic Habits itu. Biasanya orang-orang dengan momen-momen tertentu itu semangatnya membara, tapi setelah itu ngedrop lagi. Nah, kayak yang dibilang di sini, kita jangan bergantung semangat awal bulan, make sure bisa terus sampai akhir tahun. Solusinya gimana? Disiplin plus konsisten. Gimana caranya bisa disiplin? Ya kita harus banyak nulis, kita harus ngejadwalin hari-hari kita. Dan fun fact-nya, dan it's a beautiful fact juga, dari semua orang-orang sukses yang aku udah ikut webinarnya, mentoring sama mereka, yang aku bayar mengeluarkan uang untuk bicara sama mereka itu, mereka itu semuanya hobi nulis dan hobi baca. Dan mereka itu punya jadwal sebelum mereka punya manajer, dan mereka itu pasti menulis jadwal mereka masing-masing. Jadi di sini disampaikan pakai tools atau alat-alat dan framework untuk bantu kalian. Semoga sukses kayak gitu kata Korey. Dan aku udah ketemu salah satu tools dan framework untuk bantu kalian itu ada di aplikasi Notion. Nanti aku share lagi deh. Kayak aku kan udah selesai tuh share sebelum Raffi masuk udah aku share aplikasi Notion, tapi itu tadi. Nanti aku share lagi. Oke, that's apa yang perlu kita lakukan. Aku stop share ya. Dan sekarang time to declare our dreams, our goals. Mau mulai dari siapa? Kalian udah kan? The good, the bad-nya aja kan yang belum, tapi set goals-nya udah kan? Dari aku deh. Oke. Sebelumnya, thank you atas penyampaian materinya tadi tuh. Udah beberapa kali juga baca masalah yang set goals atau cara kita bikin resolusi 2023.
Kalau dari aku, salah satu goals yang saat ini pengen banget bisa dicapai itu adalah bisa bicara like a native speakers. Karena bahasa Inggrisku ini masih ecek-ecek banget gitu nah. Sedangkan bahasa Inggris kan masuk bahasa yang internasional tuh. Bagus banget bisa dipahami, bisa lancar bahasa Inggris tuh untuk masa depan gitu nah. Lebih-lebih lagi misalkan kita kan buat nyari beasiswa ke luar negeri atau beasiswa apapun, kalau misalkan kita punya basic atau punya skill di bahasa Inggris kan ada nilai plus tuh. Selain itu dengan kita lancar bahasa Inggris, kayak merasa pede aja gitu. Jadi untuk goals di 2023 ini, aku pengen bisa lancar bahasa Inggris, kayak kalian semua di sini. Agak minder juga melihat kalian yang sudah punya skill di bahasa Inggris, kayak levelnya udah lebih daripada aku. Jadi mungkin adalah rasa dalam diri buat bisa sama kayak kalian lah minimal. Dan juga bisa berkembang lebih jauh lagi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk goals, salah satu goals yang pengen aku capai di 2023, sorry, belibet banget, itu adalah bisa bahasa Inggris. Gitu. Only that, Raffi? Cuma itu kah? Gantian aja dulu satu-satu. Oh, oke. Who's next? Siapa lagi? Ini ngasih taunya satu-satu atau gimana nih? Senyamannya aja. Kayak aku. Mungkin ini belum semua goals aku tulis ya. Tapi ini untuk sekarang segini dulu goalsnya yang bisa aku sampaikan. Yang pertama itu aku lebih confident dalam memberi manfaat lewat sosial media. Kenapa aku tulis ini? Karena kadang aku masih malu, even if aku nge-share itu di second account, tapi kadang masih malu gitu. Terus yang kedua, selalu dapat nilai ujian Tomer. Tomer itu di atas 80 atau kalau bisa di atas 85. Amin. Kemarin aku udah ujian Tomer yang pertama, alhamdulillah udah kesampaian, dapat 86. Alhamdulillah. Keren. Terus yang ketiga itu punya tabungan untuk tahun ini ya. Tahun ini punya tabungan di atas 10 juta. Amin. Amin. Terus selanjutnya membangun relasi dengan pihak KBRI dan PPI untuk tahun ini. Aku mau mulai untuk membangun relasi. Terus selanjutnya mengembalikan semua hafalan aku, hafalan Quran. Jadi tahun ini harus rajin belajar. Yang selanjutnya enggak nomor ini udah tahun berapa ini. Terus yang selanjutnya tahun ini goals aku bisa ngisi 5 webinar. Terus olahraga minimal tiap weekend, belajar minimal 1 jam sehari. Yang terakhir journaling minimal 3 kali dalam seminggu gitu. That's sweet. Amin, ya amin. Arin mau atau Raffi mau lanjutin goalsnya Raffi? Aku terakhir deh ya. Anin mau duluan atau aku? Bisa aja kalau kamu nyambung boleh. Oke udah. Kalau dari aku, selain bisa lancar bahasa Inggris, aku juga punya goals itu biar terus improve kemampuan public speaking aku. Karena menurutku public speaking itu merupakan skill yang penting kalau misalkan kita mau menjadi pribadi yang aktif. Terus dengan public speaking juga kita bisa lebih mengasah rasa percaya diri kita di depan umum. Lawanlah misalkan public speaking kan bisa kayak harus bisa merangkai kata-kata dengan baik biar bisa persuasi atau segala macam dengan audiens atau seperti itu. Terus selain public speaking yang perlu diasah, ada juga kebiasaan aku untuk nunda-nunda pekerjaan. Jadi karena kebiasaanku itu sering kalau misalkan dapat tugas ataupun laporan praktikum itu sistem kebut semalam. Nah itu sangat perlu dihilangkan karena laprak di Poltekkes ini kan tulis tangan. Jadi misalkan mau SKS dengan laprak yang begitu banyak itu menyiksa lah. Terus bisa on time untuk kemana aja. Karena walaupun jarak kosku dengan kami bisa dibilang tuh kayak dekat banget, cuma aku sering masih telat. Karena kayak apa ya, misalkan semakin dekat jarak kita ke kampus tuh malah banyak yang lebih sering telat
kalau dilihat dari teman-teman pernah, lebih banyak yang on time kalau misalkan kosnya lebih jauh daripada kampus, daripada yang lebih dekat dengan kampus. Jadi aku bisa lebih on time lagi tuh nah, mau ke acara manapun atau perkuliahan harus datang tepat waktu. Selain itu aku juga mau bisa konsisten olahraga. Kalau misalkan dibanding aku saat SMA, aku lebih konsisten olahraga pada saat SMA. Sedangkan kuliah nih makin jarang aja. Kayak dengan adanya tugas ataupun praktikum-praktikum tuh nah jadi kayak lebih mager aja untuk olahraga. Jadi mau mengembalikan semangat untuk olahraga, untuk lebih sehat lagi, salah satunya untuk bisa menurunkan berat badan. Karena aku merasa aku belamak gitu. Mhm. Ya, silakan. Selanjutnya. Let's go nih. Anin, Oke, lanjut ya. Goals aku lumayan banyak tahun ini, menurut aku ya. Pertama, keterima PTN, jurusan kedokteran, amin. Miracle Alamin di Jawa. amin. Terus mau create apa sih? Kamu pernah denger nggak personal branding yang bagus? Ya, Pengen bangun personal branding di diri aku yang bagus itu. Jadi istilahnya aku punya nama di banyak di sekitar aku, di banyak orang di sekitar aku. Terus kenal orang-orang baru juga. Itu aku jadi kepikiran karena aku lihat juga yang di share Ainu. Aku ngerasa kayak aku tuh tipe orang yang ansos gitu loh selama waktu masuk awal kuliah ya. Soalnya aku kayak teman cuma punya 1 atau 2. Terus kalau kemana-mana juga paling sama itu doang gitu. Pengen kenal orang-orang baru juga, khususnya orang-orang yang punya pengalaman lebih baik daripada kita gitu. Maksudnya mungkin yang sudah mungkin biasanya tuh yang pengen aku tahu adalah kakak tingkat sih biasanya. Kayak kakak tingkat kan biasanya udah punya pengalaman banyak, ya. kayak teman-temannya. Bahkan aku pengen ketemu sama teman-teman orang tua. Biasanya tuh, misalnya papa aku gitu punya teman yang mereka tuh sudah jadi orang lah misalnya itu kayak udah punya jabatan, udah punya banyak pengalaman. Aku pengen dengar cerita-cerita mereka gitu. Jadi maybe cerita mereka tuh bisa menginspirasi aku untuk bikin goals lebih banyak lagi. Terus habis itu sama kayak Raffi tadi juga, aku mau banyak-banyak olahraga juga. Kayaknya COVID itu bikin kita mager gitu kan, karena kita nggak bisa kemana-mana. Walaupun sebenarnya ada sih olahraga dalam rumah, cuman kadang kita ngerasa kayak ngerasa harus di rumah, jadi kita mageran aja gitu di rumah selama COVID kemarin kan. Jadinya malah nggak ada olahraga lagi. Padahal sebelumnya aku beberapa kali kayak seminggu mungkin sekali jogging kayak gitu atau sepedaan. Dan sekarang malah nggak ada lagi semenjak COVID. Jadi pengen mengembalikan kebiasaan itu lagi. Terus yang terakhir adalah glow up. Aku mau glow up guys. Aku ingin glow up guys. Jadi aku harus banyak-banyak skincare sebagai seorang wanita ya, sebagai seorang perempuan. Udah itu aja dari aku. That's great. Kayaknya kita punya ini deh, Din, goals yang sama, banyak yang beberapa sama gitu di tahun ini. Oke, pokoknya aku declare my dreams. Aku ada 11 goalsku di 2023. Pertama itu, aku berhasil lolos di Manchester University di jurusan Business Management, bachelor degree with fully funded Jardine Scholarship. Amin. Yang kedua, aku juga lolos dan masuk kampus ISQ Business School jurusan manajemen bisnis juga sebagai mahasiswa penerima beasiswa generasi emas. Yang ketiga, aku pengen Youth for Nusantara ini give impact 1,000 atau 1,000 plus pemuda untuk berani bermimpi. Yang keempat, aku pengen turun berat badan juga jadi ke 50 kg dan tinggi jadi 160 cm. Itu. Habis itu dapat 100 juta pertama aku dari trading saham di tahun ini. Akhir tahun atau enggak 8 bulan setelah hari ini. Terus beli iPhone dan iPad karena aku perlu banget, oh my god. Habis itu sama kayak Raffi tadi, aku juga pengen profesional di English aku udah advance ya di level tinggi dan Arabiknya juga. Terus di disiplin itu secara gambaran besarnya nanti kita sharing pas udah spesifik actionnya ya.
Habis itu terus kulit wajah cerahan dan udah pokoknya itu. Habis itu dan bersih ya. Dan habis itu yang terakhir bisa banyak diskusi dengan orang-orang besar di luar sana. Either offline or online. Oke, kita udah nih declare our goals. Aku bakal langsung share my specific action, boleh? Boleh. Oke, untuk yang pertama, tadi kan aku bilangnya goals aku berhasil lolos Manchester University and ASQ Business School. Bisa aku jadiin satu aja ya inti. Caranya itu bukan nanti, tapi dari sekarang aku lebih matengin semua personal statement aku dan rajin cek-cek website university yang bersangkutan dan website scholarship-nya. Untuk yang ISQ aku bakal rajin latihan soal TPA. Terus untuk goals yang Youth for Nusantara, community give impact 1000 plus pemuda untuk berani bermimpi, itu caranya aku bakal konsisten baca buku. Kayaknya setelah aku review tuh ya guys, tahun 2022 ini aku baru selesai baca 8 buku dan itu sangat-sangat alhamdulillah, maksudnya karena sebelum-sebelumnya belum sampai ke sana. Tapi kalau seharusnya nggak comparing, tapi untuk memotivasi diriku, aku membandingkan diriku ke orang-orang lain kan, yang orang-orang hebat. Mereka itu seminggu bisa selesai 2 atau 1 buku. Jadi dalam 1 tahun bisa selesai sampai 29 buku atau 25 buku atau lebih banyak lagi. Dan kalau 9 buku, 7 buku dalam 1 tahun itu kan, oh my god, itu belum apa-apa. So, dengan baca buku itu nanti aku bisa jadi lebih kreatif. Bukunya yang akan aku baca itu adalah tentang marketing, of course, karena itu yang kita perlukan kan untuk share community kita ini. Terus aku bakal belajar tentang pionir-pionir dunia juga, karena di sini kan kita adalah pelopor-pelopor. Jadi kita perlu baca history orang-orang juga untuk bisa ambil hikmahnya. Dan buku-buku yang berkaitan tentang self-improvement, karena aku masih perlu itu. Terus yang specific action untuk berat badan aku turun dan tinggiku 160 cm, aku bakal ke pasar satu kali seminggu untuk beli ubi. Jadi 1 tahun ini aku bakal stop makan nasi karena itu benar-benar nggak sehat. Aku belajar juga dari my dad, kata my dad, Abah tuh dulu dari kecil tuh emang kada bisa dikasih tahu makan yang sehat itu kayak apa, terus ini dan itu, cuman karena kita kan udah punya internet ya, jadi kita bisa dapat informasi yang benar, makan sehat kayak apa, pola hidup sehat kayak apa. So, I decide untuk nggak makan nasi 1 tahun biar bisa turun. Jadi aku bakal 1 kali seminggu ke pasar buat beli ubi dan sayur dan bakal masak setiap hari. Habis itu, untuk dapat 100 juta pertama aku bakal rajin trading saham. Actually ini specific action-nya aku nggak aku tulis sih, karena ini udah kayak jadi habit aku Kak selama beberapa bulan belakang ini. So, ya kalau pasar saham buka ya aku bakal trading, kayak gitu-gitu, dan belajar tiap malam. Terus gimana caranya biar aku bisa punya iPhone dan iPad? Itu aku juga pasti harus punya uang dulu kan, jadi dengan aku konsisten profit di trading saham ini, aku bisa beli itu. Untuk bisa pro English and Arabic, aku bakal luangin 3 jam sehari aku untuk belajar bahasa ini, dan take kursus juga, ambil kursus, kayak yang udah aku lakukan sebelumnya. Dan selanjutnya, untuk disiplin, aku bakal amalin Atomic Habit Tips. Jadi aku udah baca buku tentang gimana caranya membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang berpengaruh besar. Jadi itu semua template-template yang dia kasih di buku itu bakal aku kerjain, sehingga aku bisa disiplin. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir. Terus yang untuk bisa kulit wajah cerahan dan bersih itu aku bakal rajin skincare juga, banyak minum air putih, harus banyak, 2 liter, harus 2 liter. Itu nanti action spesifiknya aku bakal beli galon baru untuk ditaruh di kamar. Habis itu, dan rajin wudhu. Habis itu yang terakhir bisa diskusi dengan orang-orang besar. Itu adalah salah satu goals juga, dengan caranya Youth for Nusantara bisa give impact ke banyak pemuda lain. Jadi dengan itu aku bisa diskusi dengan orang-orang besar.
So that's my goals and specific action yang aku kira ini cukup realistis dan dapat dicapai. So who want to share next? Alhamdulillah. Aku next lah. Okay. Kalau ini bukan maksudnya aku memberikan specific action, cuma mau memberikan ada satu goals lagi yang kayaknya aku pengen banget dicapai tahun ini. Itu salah satunya adalah, sebelumnya bagus banget dari Ainu mengenai specific actionnya. Semoga nanti di tahun ini semua specific action yang kita harapkan bisa tercapai, bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Terus untuk goals kita bisa tercapai. Amin. Dan juga untuk goals aku selanjutnya itu ada salah satu yang aku pengen punya teman, sahabat, atau relasi dari luar negeri. Jadi kan aku pernah tuh dari satu mata kuliah dari dosen itu diminta cari kalian satu orang tuh satu teman dari luar negeri, terus usahakan bisa kita ulik kayak kebudayaannya kah, ataupun segala macam tentang dirinya kayak gitu. Nah setelah aku mendapat tugas itu kan aku cari tuh lewat Instagram, ketemu, cuma kayak karena memang kemampuanku bersosialisasi dengan orang luar negeri itu masih basic benar gitu, kayak kada punya kemampuan tuh bisa akrab dengan orang luar negeri. Jadi kayak sekedar nanya kebudayaan kamu apa, tugasku selesai, selesai pertemanannya. Cukup sampai di situ aja. Yang aku pengen itu aku punya sahabat lah istilahnya. Biar aku kada yang cuma sekedar punya teman di dalam negeri, tapi juga punya teman di luar negeri. Nah, jadi untuk actionnya mungkin dari Atika, apakah punya teman dari Turki yang mau temenan sama aku? Dijawab sekarang apa nanti nih? Jawab aja dulu, kita obrol-obrol biasa aja, nggak usah gilir-giliran gitu. Enggak, kalau aku soalnya kalau misalnya cowok yang itu belum punya teman yang dari Turki. Teman aku yang sekelas itu, kamu setelah mau pilih yang mana ya? Kalau kamu mau nanti bisa aku sampaikan. Ada yang cowok, kamu kan ya? Cowok kan ya? Iya. Kalau ceweknya juga nggak apa-apa. Yang cantik, Tika cariin yang cantik. Ya siapa tahu gitu kan. Di kelas aku banyaknya cowok sih daripada cewek. Soalnya kelas aku ya ada dari Pakistan, ada dari Bosnia, ada dari Makedonia, ada dari Kyrgyzstan, ada dari Kazakhstan, ada dari Gambia, Nigeria, Guinea-Bissau, terus dari Libya, terus dulu dari Nepal, ya kayaknya itu dah. Itu tapi yang kelas aku ya, kalau misalnya yang nggak sekelas aku masih ada lagi. Cuman aku kalau yang nggak sekelas aku mungkin kurang akrab gitu. Kalau di sekelas yang mana? Orang-orangnya tuh tipe mau cari teman gitu, tipe yang memang orangnya tuh terbuka gitu. Soalnya kalau misalkan mau nyari teman orang yang tertutup kan susah juga dari aku. Macam-macam ya modelnya di kelas aku. Ada yang lovely boy, jadi itu orangnya baik banget gitu. Terus ada juga yang humble banget. Ada juga yang pendiam. Kamu maunya kayak gimana nih? Cocok ya Gisel. Menurut kamu yang cocok deh. Terserah aja pilihin. Jadi kayak pengen cari Mak coblangin nanti Atika. Ya salah satu atau beberapa lah. Mulai dari Instagram mungkin kayak itu Instagramnya apa, terus nanti follow-followan atau terus DM-an, kalau kenalan segala macam. Mungkin kamu bisa mulai dulu. Nah, mungkin kamu bisa mulai dulu dari teman aku yang emang paling banyak omong. Itu terus di itu aku ada akun IG-nya. Dia coba. Boy. Tapi dia nggak punya itu guys, udah punya pacar. Ya dia bisa bahasa Turki. Udah lumayan bisa diantara kami semua. Dia paling lancar bahasa Turkinya. Terus dia juga bisa bahasa Inggris. Kita bisa chat-chatan mau pakai bahasa Inggris sama dia. Dia dari Makedonia. Oke. Nah salah satu cara biar bisa improve bahasa Inggris itu kan dengan punya teman dari luar negeri tuh. Jadi kayak kita bisa memahami percakapan sehari-hari gitu, ingat-ingat kata-kata baru. Ya aku belum juga follow IG kalian. Kayaknya Atika IG-nya apa kan? Share aja di WA.
Iya Tapi bener, aku kira Raffi gak punya IG. Punya. Oke. juga saranin kamu temenan sama yang dari tunggu sebentar. Sama yang dari Pakistan. Dia lovely boy banget orang. Lovely boy kah? Dia kan? Lovely. Lovely. Maksudnya gimana? Emang hangat banget ya. Iya. Penyayang. Bilang take action. Guys, Aku juga Kalau ada Anin IG. mau yang mana Anin? Nanti dipilihin sama Atika ya. Cocok. Guys, can we next? Kita bisa lanjut nggak? Bisa. Thank you ya. Tadi sampai Raffi belum selesai kan? Atau apa? Atau next? Atau ke yang lain? Kalau aku tadi kan specific action untuk yang punya goals-nya punya teman luar negeri itu. Kalau goal selanjutnya itu yang aku pengen, itu sekalian tadi specific action untuk yang bisa improve bahasa Inggris. Terus untuk yang misalkan specific action untuk pengen improve public speaking, ya hal-hal kecilnya tuh mungkin misalkan pada saat di kampus bisa lebih aktif lagi tuh nah. Untuk pada saat sesi diskusi atau sesi debat itu bisa lebih mengeluarkan pendapat dan juga dalam rangkai-rangkai kata pada saat public speaking itu bisa dilatih terus. Kalau misalkan untuk yang lebih bisa on time goals-nya, kalau dari aku specific action-nya tuh kayak menyemangati diri itu nah untuk bisa on time lah, sama mengatur misalkan dengan menganukan alarm atau juga menentukan skala prioritasku. Misalkan aku memang harus ke kampus jam segini, berarti kegiatan-kegiatan yang anggapannya kurang berguna, misalkan main HP, sosmed tuh dikurang-kurangi, jadi bisa lebih on time lagi. Untuk manajemen waktu juga kurang lebih dengan yang specific action di on time. Kalau untuk konsisten olahraga, specific action-nya itu rencananya mau namatin, kalian tahu nggak kalau yang di Play Store itu ada aplikasi yang olahraga 30 hari? Iya, aku sempat download. Nah, itu kalau bisa untuk tahun ini ada 1 bulan lah atau berapa, aku namatin si aplikasi itu. Itu untuk konsisten olahraganya. Oke, next. Anin atau Atika? Oke, Tika. Tika katanya mau izin out bentar. Let's go, Anin. Jadi goals aku yang pertama itu keterima PTN kedokteran di Jawa. Itu beberapa actionnya aku udah tulis sih. Di sini ada pertama aku mau bikin schedule belajar, kayak bikin kegiatan sehari itu ngapain aja gitu sih, supaya ada pembagian waktunya gitu loh, kayak dari jam sekian sampai jam sekian aku ngapain kayak gitu. Terus latihan soal juga setiap 3 hari sekali kemungkinan. Jadi aku harus cari banyak bank soal gitu sih, kayak kumpulan-kumpulan soal gitu. Terus kenal orang-orang baru tadi, aku pengen kayak dikenalin sama especially papa aku sih, soalnya papa tuh punya banyak temen yang gimana ya, punya banyak temen yang udah jadi kayak udah jadi orang gitu. Jadi pengen dikenalin sama orang baru dari situ. Terus juga lebih pede buat memulai obrolan, karena aku orangnya kayak sulit untuk mulai kayak awkward gitu loh, mau bikin apa permulaan obrolan gitu. Jadi harus lebih berani. Terus apa tadi ya aku? Good personal branding. Tadi aku pengen bikin personal branding itu mau latihan public speaking lagi. Sebelumnya aku udah pernah ikut kayak workshop public speaking gitu 3 hari. Itu lumayan impact aku, karena aku ngerasa, maksudnya aku punya apa ya? Aku jadi tahu kemampuan aku public speaking itu gimana. Jadi aku perlu apa lagi untuk kedepannya tuh aku jadi tahu gitu, dengan workshop itu. Terus aku juga sharing sama kalian. Ini juga salah satu dari action aku juga. Keren. Terus olahraga. Sini goalsnya tulisan sih punya badan sehat gitu ya. Punya badan sehat, punya aku mau olahraga tadi kan ya. Olahraga kurang lebih 3 kali seminggu. 1 atau 3 kali seminggu. Terus
jaga pola makan, itu penting banget, karena aku dari orang tua juga kayak jangan banyak makan manis-manis gitu, pokoknya disuruh menghindari makan manis-manis lah. Terus banyak makan buah sama vitamin. Jadi mungkin aku akan bakal sering-sering, kayaknya aku mau beli itu loh, apa sih namanya, alat yang buat kayak bikin jus tapi dia bentuknya kecil, tau nggak? I don't know. Kayak dia tuh gelas loh, tapi dia blender juga gitu. Blender tapi juga bisa kamu jadiin gelas gitu. Iya, pernah lihat iklannya, pernah. Karena lihat, nah itu kan Enak. kayak portable, bisa dibawa kemana-mana. Jadi dan itu pada perlu yang kayak motong-motong, paling motong-motong buat di jus terus langsung minum aja gitu. Jadi nggak buang banyak-banyak waktu buat makan buah. Terus yang terakhir glow up. Glow up-nya rutin skincare, body care, terus juga katanya tuh selain skincare kita juga harus rajin-rajin apa sih, bersihin spray itu loh, spray bantal, cooling. Ya benar-benar. Karena kan dia sering kena muka kan, kayak apa namanya, kontak sama kulit wajah tuh sensitif. Sama jaga pola tidur juga, jadi jangan sering-sering begadang. Makanya aku pengen bikin schedule harian itu, kayak morning rutinnya apa, terus nanti belajar dari jam berapa sampai jam berapa, terus malamnya ngapain gitu. Itu sih. Yang itu yang sedang mau aku buat. That's great. Terus for you. Oh, yang numpang nanya, Pang, kita katanya kan berlima loh. Kenapa yang beberapa kali pertemuan itu berempat? Satunya itu siapa ya? Satunya itu Hilya. Pas Raffi sekali ikut, pas Raffi pertama itu kan kita bukan weekend tuh, jadi Hilyanya pas sore di Turki, Hilya pas kelas, karena beda kan sama Atika di Ankara, Hilya di Bursa. Tapi kalau sekarang Hilya itu lagi ada keluarga datang, jadi dia nggak bisa. Iya. Jadi gitu. Mungkin next meeting bakal bisa. Karena sama ini keubah terus schedule-nya. Sorry ya, Anin yang udah sering ganti-ganti schedule. Nah, ini kan Atika belum masuk lagi nih. Aku supaya clear juga, yang aku sharing ke kalian itu sebenarnya itu cuma salah satu cara kita ya untuk menggapai mimpi-mimpi itu tadi. Tapi lebih banyak lagi cara-cara lain yang kayaknya ada yang it works untuk beberapa orang, tapi untuk orang ini enggak, dan sebaliknya. Nah, aku juga mau sharing yang ini tuh, aku juga bisa implementasiin beberapa yang mungkin bisa nambah referensi kita. Jadi kalian putusin aja yang mau pakai cara yang mana. Ini aku sampaikan kayak gini aja ya guys ya. Karena tadi kan Anin udah, Raffi udah juga buat nyampein specific action-nya. Habis itu, nih aku mau ngasih tahu nih lagi cara cara bikin resolusi tadi. Aku tuh sebenarnya guys, ini aku sampaikan aja biar aku nyaman. Aku tuh sebenarnya belum percaya sama diriku sendiri. Kayak aku ngomong ke kalian kayak ini, itu sebenarnya aku belum sepercaya itu sama diriku sendiri, but aku percaya sama orang-orang yang percaya sama aku. Jadi setidaknya aku itu kada berani ngomong kalau aku itu kada research dulu apa yang harus aku omongkan. Jadi aku itu bicara sesuai data yang udah aku baca, dan aku benar-benar yakin ini itu benar nih dan aku nerima gitu. So I hope you guys percaya ya juga sama apa yang aku omongkan selama ini misalnya, karena insya Allah aku berusaha itu untuk nyari sumber yang sumber yang pasti benar, bukan pasti benar, cuman kayak pokoknya aku nggak ngomong sembarangan, insya Allah. So here aku suka juga nih dengan caranya Mark Zuckerberg bikin resolusi. Dia itu pernah tahun 2000 berapa gitu ya bikin resolusi yang dia share ke Facebook. Tapi dia itu caranya beda lagi deh sama si Koremondina tadi. Dia itu bikin resolusi cuma 1 atau 2 karena biar dia fokus katanya. Karena kan kata dia tiap orang tuh punya kapasitas yang beda. Dan I don't know, ini mungkin ada research lain, tapi kebanyakan dari kita itu maksimal itu bisa handle 3 hal dari periode tertentu gitu untuk kita bisa achieve resolusi-resolusi tadi. Kita katanya cuma maksimal bisa handle 3.
Jadi kata dia, mending 1-2 hal bisa dilakuin daripada 10 tapi gak ada yang selesai, atau selesai tapi hasil nggak signifikan. Nah, tapi kalau menurut aku sih kayak gini, ini bisa dipakai kalau kalian lebih nyaman yang ini, that's okay. Tapi kalau aku lebih pilih untuk yang misalkan aku tiap bikin resolusi 1 tahun gitu ya, kita lihat nanti ini berhasil atau enggak. Aku bikin 10, setidaknya dari 10 ini 5 atau 7 atau 4 gitu ya yang berhasil, daripada 2 atau 3 atau 1 tapi nggak berhasil juga. So kita lihat, pokoknya lihat aja. Nah, aku mikirnya kayak gitu. Aku lebih baik 10 tapi 5-7 berhasil daripada 1-3 mau kemungkinan berhasil tapi itu cuma 3 gitu. So dan ini satu perspektif juga. Kita ini kan masih 18 tahun, 19 tahunan. Kalau kita pikir-pikir, kalau kita panjang umur, kita tahu nih, kita tuh umur nggak ada yang tahu, tapi kalau kita berpikirnya kita bakal panjang umur, kita itu hidup masih lama banget kan guys. Kalau nggak salah tuh, Nabi tuh pernah bilang kalau usia manusia akhir zaman itu usianya 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau kita sekarang usianya 18 atau 19 tahun, kita masih punya waktu 40 sampai 50 tahunan lebih gitu ya untuk mewujudkan resolusi-resolusi tahun-tahun berikutnya. Jadi artinya tuh kita masih punya banyak kesempatan untuk mengejar mimpi-mimpi atau resolusi-resolusi yang nggak sempat di tahun ini. Jadi itu satu perspektif. Dan yang sama nih dari pendapatnya Raymond Chin tadi sama Mark Zuckerberg ini, mereka sama-sama spesifik nih dalam menuliskan resolusi mereka. Kayak contohnya itu spesifik itu kayak tadi kita mau belajar bahasa baru is not a goal. Belajar berbahasa Inggris selama 6 bulan is a goal. Kayak tadi kan kita udah cukup spesifik ya. Tadi aku dengar goals teman-teman udah cukup spesifik, dan mungkin kalau pengen lebih spesifik lagi punya deadline. Tapi katanya sih kalau di deadline itu kadang kalau nggak kecapai bisa tambah stres, jadinya menyalahkan diri sendiri. Tapi itu sebuah perspektif aja, jadi kalian pakai yang kalian nyaman. Terus yang ketiga itu kata Mark Zuckerberg, ada salah kak aku nyebutnya, make it public. Ini itu kalau Mark Zuckerberg itu dia benar-benar men-share mimpi-mimpi dia ke followers dia yang di Facebook itu yang banyak banget. Nah, itu kan make it public. Kalau kita ini kayaknya cukup untuk ini aja kali ya, untuk share ke teman-teman segini aja. Tapi kalau kalian mau juga make it public, that's okay. Tapi yang kayak aku bilang tadi, nggak semuanya harus dipublikkan. Kita harus bisa nge-filter juga, senyamannya kita. Dan yang keempat adalah make it challenge. Kita kadang kan susah bener tuh disuruh di something, tapi ketika ditantang orang tuh kadang ego kita tuh bangkit, terus kekuatan untuk prove yourself, untuk membuktikan ke diri sendiri itu muncul. Dan sebenarnya kalau aku pikir si Mark ini sebenarnya nggak bikin resolusi, tapi dia nge-challenge dari dia sendiri. Nah, yang ini juga sering yang bedain orang itu kan sukses atau enggaknya dalam hidup itu cuma mindset kan. Jadi kita harus kayak obrolan pertama kita tentang mindset itu, aku sama Anin sama Tika juga, mindset ini yang bakal kita fokusin dulu untuk awal bulan ini. Jadi mindset kita berlima dulu nih yang perlu kita bentuk, dan kita harus pakai mindset yang bikin kita maju. Itu kalian bisa research lebih juga tentang mindset itu, atau yang kemarin obrolan kita itu cukup. Raffi bisa baca notulensinya di link yang aku kasih yang ada di grup itu ya. Habis itu yang terakhir adalah mengetahui alasan atau know your why. Pahami kenapa you do what you do, pahami kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan itu, karena itu tuh akan jadi bahan bakar kita saat males atau mulai berasa susah gitu ya, atau mulai berasa susah. Habis itu contohnya kayak tentang community ini, makanya aku pilih kan tuh si profil grup kita itu, ini apa tadi tulisan di grup kita ini? Remember apa ya? Remember why you started. Ingat kenapa kamu memulai ini. Jadi itu bakal jadi bahan bakar kita. Kalau kita tahu kenapa sih aku ngelakuin ini, kenapa sih aku harus jadi turut berat badan, karena aku harus sehat. Karena kalau aku gendut, aku tuh capek, ngapa-ngapain susah.
kenapa sih aku harus rajin skincare? Karena aku kan tiap hari bercermin kayak pengen cantik. Habis itu dan lain-lain. Jadi kita harus tahu kenapa kita melakukan ini semua. So itu yang kayaknya udah clear deh yang pengen aku sampaikan about resolusi ini. Oke, aku kayak jadi sehat jadi ngobrol sama kalian. Oh my god. Kan memang itu tujuannya. Apa tuh? Jadi healer. Support system kan. Oke. Jadi sayang deh. Tapi aku tetap harus istirahat kan guys. Kalian pengen lanjut sharing something? Apakah dengerin bisa? Kalau dari aku kayaknya udah clear aja sih ya. Kalau dari Anin ada lagi kah? Lupa tadi mau nyampein apa ya? Apa ya? Ayo. Tadi ini bilang apa ya di awal? Bilang apa ya? Lupa. Ditungguin. Intinya sih pengen itu sih. Aku bingung mau nyampein apa. Pokoknya aku lagi bikin schedule itu tadi kan. Terus schedule per hari gitu. Mungkin kalian ada juga nggak bikin schedule gitu? Pasti bikin dong. Ya aku bikin udah. Tapi masih selalu procrastinate, selalu ditunda-tunda. Aduh, parah banget. Ya, That's okay. kayak aku kan bulan ini libur nanti, jadi itu benar-benar aku pakai buat bikin jadwal, bikin kayak gitu lah. Nulis, aku juga pengen nulis kayak about myself, kata Aino kan. That's great. Aku jarang banget, bahkan bisa dibilang nggak pernah nulis itu. Tuh sama. Cuman emang akhir-akhirnya ada sih nulis, cuman nulisnya tuh gak yang kayak tiap hari gitu loh. Nulisnya tuh mungkin 3 bulan baru ada kepikiran buat nulis, gak juga sih, kayak mungkin 11 kali lah. Baru ada nulis gitu. Jadi I try to kayak more to know myself gitu. Close for you, Ani. Oh iya, ini juga. Aku tuh habis ngobrol ya sama orang, katanya gini. Kita harus enjoy our process ya guys ya. Karena gimana caranya kita tahu enjoy prosesnya kita itu bisa diaplikasiin juga ke hidup kalian. Kalau kita masih memikirkan hasil tentang apa yang sedang kita lakukan, itu kita belum enjoy proses kita ternyata. Itu kita menuntut proses itu. Jadi kita nggak enjoy. So, yang namanya enjoy di proses ya kita jalanin yang sekarang, jangan mengharap hasil. Hasil is a bonus. Kalaupun bonusnya itu nggak apa ya, sebuah pembelajaran, kita nggak sebut gagal tapi pembelajaran. Kita belajar kan. Jadi itu tadi. Dan konsisten itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tapi 1, 2, 0, terus 3, 4, 1 lagi, 2, 4, kayak gitu-gitu, itu juga termasuk konsisten. Jadi kita nggak apa-apa sehari kita capek lagi, tapi jangan sampai lebih 2 kali kita balik karena itu bakal merusak habit yang udah kita bangun tadi. I think that's from me untuk malam ini. Siatika nggak balik-balik nih guys. Penting kayaknya teleponnya. Iya benar. Si Pak. Anin udah UAS Anin? Tanggal 4 selesai. Jadi kemungkinan, want to share juga ya, kemungkinan tanggal 6, atau sih tanggal 6 sedapatnya sih nanti aku langsung berangkat ke Jawa. Oh my god, aku jadi deg-degan. Aku juga deg-degan. Tanggal berapa itu? Nanti SB lah itu berarti kamu 4. Ada, aku tuh ikut, jadi gini aku tuh kan SB MPTN yang tahun ini tuh kan baru dibuka, belum dibuka malah. Nanti tuh kayak kita kemarin, dia bulan Mei ujiannya. Terus karena aku nyempetin libur semester ini kan, jadi di Jawa tuh ada salah satu kampus swasta yang udah buka. Swasta tuh kan biasanya lebih duluan gitu kan buka pendaftaran, terus sama mama papa disuruh udah ikut aja dulu gitu. Kalau misalnya kamu keterima, alhamdulillah ambil aja yang di situ gitu. Biar cepet diurus gitu loh. Untuk jurusan kedokteran? Ya. Dan itu ujiannya nanti milih harinya tuh, tahu CBT nggak sih? Dia jadi kita milih tanggalnya berapa kayak gitu. Oke.
Jadi aku ke Jawa tuh nanti ambil course dulu, ada course-course gitu juga. Oh. Baru nanti mungkin akhir bulan atau karena aku masuknya bulan Februari juga kan, bulan Februari berarti masih ada 2 bulan masuk kuliahnya lagi gitu. Jadi mungkin Iya, akhir bulan Januarinya aku baru ambil CBT. Doakan teman-teman, amin ya Allah. Amin. doakan Semoga terus, berhasil. semoga berhasil ya. Amin. Before we close our meeting, kayaknya kita minta Raffi buat pimpin doa kali ya. Kita doa dulu deh. Bisa, bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita malam ini, alangkah baiknya kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Aku bakal ini ya, ini kan aku record nih. Bakal aku catat mimpi-mimpi kalian, jadi kalian harus berusaha mewujudkan itu. Oke. Semangat. Saling mengingatkan aja. Apa Raffi? Saling mengingatkan biar terus bisa melaksanakan specific action yang sudah diucapin tadi. Benar. True. Berusaha ya guys ya. Bye-bye. Thank you.